Pemirsa, dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, agenda sidang hari ini dilakukan pemeriksaan kepada 13 saksi. Nah, salah satunya mendengarkan keterangan dari saksi Daden Miftahul Haq, yakni ajudan dari Verdi Sambo. Majelis Hakim mempertanyakan aktivitas Daden selama menjadi ajudan Verdi Sambo, terutama sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2022 di saat terbunuhnya Brigadir Yosua. Pada bulan Juli, saudara mengikuti kegiatan saudara Verdi Sambo. Siap, Yang Mulia. Bisa diceritakan kegiatan dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 7 Juli? Seingat saya untuk tanggal 1 Juli itu ada acara syukuran Yang Mulia di kediaman Saguling. Itu dihadiri seluruh ADC kecuali ADC yang di Magelang. Itu dalam rangka HUT Bayangkara Polri. Terus acara tersebut kurang lebih potong kue, kemudian ada souvenir atau bingkisan dari ibu dan bapak Yang Mulia. Oke. Itu pelaksanaannya pagi hari Yang Mulia. Di rumah Jalan Saguling ya? Betul Yang Mulia. Oke, terus? Kemudian pada tanggal saat itu saya posisinya lepas piket Yang Mulia, tidak berdinas. Yang berdinas seingat saya Azan Romer Yang Mulia. Oke. Siap. Lanjut, sampai tanggal 7 Juli coba saudara jelaskan. Kegiatannya apa saja saudara? Untuk tanggal 1 Juli saya hanya ingat itu, untuk tanggal 2 saya tidak ingat Yang Mulia. Tidak ingat kegiatan pastinya, yang saya cuma standby saja Yang Mulia, karena tidak berdinas. Terus? Kemudian tanggal 3 itu saya berangkat masuk piket Yang Mulia. Kalau tidak salah hari Minggu itu ada acara kunjungan ke Semarang, Akpol Yang Mulia. Saudara mendampingi terdakwa? Betul Yang Mulia. Siapa saja yang ikut? Untuk berangkat itu saya dengan Sadam, driver, kemudian dengan Bapak Verdi Sambo ke bandara Yang Mulia. Oh, ke bandara? Betul. Jadi cuma saudara aja yang mengawal terdakwa Verdi Sambo? Siap, sampai dengan Semarang hanya saya saja Yang Mulia. Saudara saja? Siap. Terus? Kemudian berkegiatan di Akpol Semarang Yang Mulia. Tanggal 3 Yang Mulia. Tanggal 3? Betul. Hah? Begitu tanggal 5 Tanggal landing. 3 Juli? Siap. Oke. Kemudian 3 Juli berangkat pagi sekitar jam 9 atau jam 10 ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian landing di Bandara Semarang, kemudian langsung berkegiatan bersama para pejabat utama, kemudian langsung mengecek kegiatan di Akpol Yang Mulia dalam rangka HUT Polri yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 5 kalau tidak salah. Oke. Siap. Terus tanggal 4? Kemudian tanggal 3 sore itu setelah kegiatan di Akpol, seingat saya itu pulang ke Magelang Yang Mulia. Tanggal 3 sore berangkat ke Magelang. Ya, Siapa saja yang ikut pada saat itu? Pada saat itu yang ikut dengan satu pengawalan, kemudian di dalam mobil itu sudah disiapkan mobil dari panitia. Itu ada satu driver, saya dan Pak Verdi Sambo Yang Mulia. Oke. Pada saat itu saudara Putri Chandrawati ikut? Pada saat itu sudah di Magelang Yang Mulia. Oh, sudah Magelang. Siap. Artinya tanggal 3 sore saudara meluncur Siap Yang ke Mulia. Magelang. Betul. Jam berapa tepatnya? Sore hari Yang Mulia, kegiatan Sore. sudah selesai, kemudian langsung habis maghrib itu baru berangkat ke Magelang Yang Mulia. Oke, kemudian ceritakan kegiatan di tanggal 3 sampai tanggal 7 tadi. Ya, untuk tanggal 3 sampai di Magelang, kita sampai di kediaman Magelang Cempaka. Kemudian saat itu seperti biasa, Bapak keluar dari mobil, terus menurunkan barang-barang dengan disambut Om Kuat kalau nggak salah Yang Mulia. Om Kuat, terus ada Bibi juga waktu itu. Swab antigen dulu sebelum masuk. Kemudian malam itu beristirahat Yang Mulia. Beristirahat Yang Mulia. Oke, terus? Siap. Sudah Yang Mulia, untuk tanggal 3 itu yang saya ingat seperti itu Yang Mulia.
Ya, kita kembali berdialog bersama dengan Prof. Jamin Ginting. Prof. Jamin tadi menyambung dari apa yang saya tanyakan sebelumnya mengenai apa yang kemudian jadi kategori hakim dalam menentukan hukuman di 340 ini. Karena kan di 340 ini ancaman hukumannya bertingkat begitu dari 20 tahun, seumur hidup sampai hukuman mati. Apa yang kemudian membuat hakim bisa memutuskan satu putusan kategori apa yang kemudian menjadi faktor utama? Saya asosiat profesor ya, takut nanti yang profesor ngamuk ke saya. Baik, Saya baik. masih asosiat profesor. Ya, panggil. Baik, jadi apa yang terkait dengan kejadian ini, maka kalau kita mengambil berat ringannya hukuman, memang di dalam pasal 340 itu diatur tentang hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan hukuman penjara waktu tertentu 20 tahun. Nah, tentu besar kecilnya hukuman itu dari beberapa faktor. Pertama, yaitu apakah pelaku ini pernah nggak melakukan tindak pidana sebelumnya ya, yang disebut sebagai residivis. Nah, yang kedua, apakah perbuatan itu dilakukan dengan suatu perbuatan yang keji ya, yang sadis dan tidak manusiawi. Yang ketiga, berapa banyak korban yang diakibatkan atas perbuatannya tersebut. Nah, kalau akumulasi perbuatannya begitu sadis dan juga dia sudah pernah dilakukan residivis dan korbannya juga banyak ya, maka kemungkinannya hukuman mati bisa terjadi kepada orang tersebut ya. Tetapi kalau dia korbannya nggak banyak, lalu dilakukan dengan tidak sadis ya, atau karena sesuatu hal yang menurut hakim memang harus dilakukan sama dia karena ada pembelaan terpaksa ya, kalau untuk pembebasan, tetapi alasan-alasan tertentu seperti motif tadi bisa juga lebih ringan. Nah, kalau dalam konteks hukuman waktu tertentu 20 tahun, itu biasanya memang pembunuhan berencana, orangnya baru pertama kali dan dilakukan karena kelalaian ya, bukan karena kesengajaan gitu yang mengakibat kematian. Nah, itu juga bisa lebih kecil hukumannya, bahkan kurang dari 20 tahun. Jadi faktor-faktor itulah yang biasanya ya Mas Fuad, yang bisa dijadikan dasar bagi hakim. Nah, dengan kasus seperti ini tentu kalau penegak hukum yang melakukan itu bukan mengurangi Mas Fuad, malah menambah, karena dia tahu sebagai penegak hukum biasanya hukumannya ditambah sepertiga ya dari hukuman yang normal harusnya begitu. Apalagi kalau dilakukan contohnya kepada bawahannya sendiri ya, yang tidak mempunyai daya dan sudah memohon untuk tidak dibunuh lalu dibunuh. Saya kira ini mempunyai dampak yang cukup signifikan ataupun cukup membahayakan bagi pelaku sebagai suatu, apalagi dia aktor intelektual ya. Nah, aktor intelektual itu biasanya hukumannya lebih berat dibandingkan dengan orang yang membantu ya, dalam membantu. Walaupun secara normatif dibilang sama, tapi realitanya hakim selalu memutuskan lebih ringan orang yang membantu melakukan tindak pidana daripada aktor intelektualnya. Begitu dasarnya kira-kira untuk ringan besarnya hukuman, Mas Afan. Saya ingin konfirmasi lagi, koreksi jika saya salah. Tadi Anda katakan 20 tahun artinya tidak pasti 20 tahun, bisa di bawah 20 tahun juga begitu untuk orang-orang yang membantu misalnya bukan aktor intelektual. Iya, karena kan Indonesia itu kita menganut sistem hukuman maksimum. Jadi bukan hukuman range minimum, kecuali tindak pidana korupsi ya ada 4 sampai 20 tahun begitu ya. Jadi nggak boleh dari 4 tahun kalau pasal 2 Undang-Undang Tipikor contohnya. Tetapi kalau dalam konteks pidana umum seperti ini, dia nggak ada range bawahnya, yang ada range atas. Jadi maksimum 20 tahun. Jadi kurang dari 20 tahun boleh-boleh saja, bahkan 5 tahun juga bisa, 10, 15 boleh saja. Ya, tapi nggak boleh lebih dari 20 tahun, karena di hukum di Indonesia itu orang nggak boleh untuk waktu tertentu itu nggak boleh dihukum 30 tahun, 100 tahun ya, seperti yang di Amerika itu nggak bisa. Kok di Amerika bisa, orang dihukum 100 tahun juga ada begitu. Nah, kita nggak ada. Maksimum hukuman waktu tertentu itu paling lama 20 tahun. Oke. Jika kemudian ada potensi bagi mereka yang tidak menjadi otak pembunuhan ini di bawah 20 tahun, bahkan bisa 5 tahun tadi yang katakan, dan itu masih terbuka juga potensi untuk pengurangan hukuman ke depannya, misalnya gerasi dan segala macamnya? Ya tentu, karena kan kemarin kita sudah ada Undang-Undang 27
2022 yang mengeluarkan ada undang-undang terkait tentang itu ya, terkait tentang pembebasan bersyarat dan remisi dan gerasi yang diberikan kepada semua orang. Tindak pidana apa saja boleh begitu, asalkan dia ada penilaian oleh lembaga kepala LP, dia kooperatif dan membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Itulah yang dikatakan sebagai subjektivitasnya tinggi ya. Makanya kalaupun orang dihukum 20 tahun waktu tertentu ya, dia bisa saja mendapatkan remisi, gerasi ya, atau pembebasan bersyarat. Tapi kalau orang dihukum seumur hidup dan hukuman mati itu nggak ada fasilitas itu, ya nggak ada pengurangan itu gitu. Tapi dia bisa minta perubahan status hukuman. Contohnya dia minta gerasi ke presiden supaya hukuman seumur hidupnya diganti dengan hukuman waktu tertentu, contohnya 20 tahun. Itu boleh. Oke. Sekarang saya ingin coba menanyakan mengenai hal ini, Pak Jamin. Bagi mereka yang kemudian ada yang jadi eksekutor di sini kan, Richard Eliezer, lalu kemudian ada Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati yang memang masih perlu pembuktian di persidangan, tapi disebutkan juga ada yang menyebutkan bahwa ada orang lain yang ikut menembak jasad dari Yosua. Apakah mereka juga bisa dikenakan tambahan hukuman meskipun itu menembak orang yang sudah mati misalnya? Ya, jadi konstruksinya begini ya. Dalam konteks pasal 55 itu ada orang yang menganjurkan melakukan suatu perbuatan pidana. Ada orang yang penganjur dan dianjurkan. Kalau penganjur itu dia merupakan aktor intelektualnya ya untuk melakukan suatu perbuatan. Yang dianjurkan eksekutor. Jadi niat jahat itu sebenarnya muncul dari aktor intelektual yang didistribusikan kepada eksekutornya begitu. Nah, kalau nanti aktor intelektualnya mengatakan membunuh, dilakukan penganiayaan, maka hukumannya beda. Sama-sama hukumannya adalah penganiayaan. Tapi kalau yang dikatakan oleh eksekutornya adalah menganiaya, lalu eksekutornya membunuh, itu beda kan? Berarti yang hukuman yang terberat adalah eksekutornya karena dia disuruh menganiaya tapi membunuh. Nah, kalau orang sudah mati lalu aktor intelektualnya tadi sebenarnya nggak punya niat untuk membunuh, tapi setelah dibunuh, tapi orang aktor intelektualnya kemudian dia dendam, lalu dia tembak begitu, padahal itu sudah mati gitu. Sepanjang bisa dibuktikan kalau orangnya sudah mati ditembak, berarti itu bukan pembunuhan, dia kena penganiayaan plus pengerusakan mayat, karena orang mati itu dianggap benda sekarang dalam konteks pidana, pengerusakan namanya ya, pengerusakan. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi walaupun dia sudah mati tapi ditembak ya, tapi sebelumnya dia menyuruh menganiaya atau itu dia penganiayaan kena. Tapi kalau dia suruh bunuh dan waktu setelah dia mati disuruh orang membunuh lalu dieksekusi lagi benda matinya, tetap aja dia masuk dalam kategori pembunuhan. Jadi dilihat dari awalnya, Mas. Baik. Menarik apa yang kita perbincangkan. Terima kasih Pak Jamin Ginting atas analisanya untuk sore hari ini. Sudah berbagi bersama kami di Kabar Khusus. Kita nanti bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore Pak Jamin. Sore. Baik pemirsa, kami masih akan terus memantau jalannya sidang. Selepas sidang kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Kasus Sambo. Pemirsa, asisten rumah tangga Susi hari ini memberikan kesaksiannya langsung di hadapan Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Berikut kami hadirkan cuplikannya. Saudara Susi dan saudara Qadir dibuka aja. Nah, pertanyaan saya ini dilihat semuanya. Saudara tertekan nggak memberi keterangan di depan terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Candrawati? Susi? Tidak, Pak. Saudara Qadir? Tidak, Yang Mulia. Nah, oke. Nanti kita akan putuskan lagi kalau memang ada yang lain. Oke? Ya, oke. Nanti kita akan akomodir. Kalau memang kita temukan ada hal-hal yang memberatkan yang misalnya membuat mereka tertekan, kita akan periksa tersendiri. Oke, silakan saudara jaksa penuntut umum ditanya satu-satu. Untuk saksi Susi.
Sehat, Bi Susi ya. Panggilnya Bi Alhamdulillah Susi ya. Siap. Ya. Bi Susi ini kerjanya di keluarganya terdakwa Ferdi Sambo dan keluarga terdakwa PC sejak kapan? Sejak 2020. Sejak 2020. Apakah pada saat itu langsung kerjanya di Saguling? Tidak, di Jalan Bangka. Di Jalan Bangka. Pada saat di Jalan Bangka itu, siapa saja yang tinggal di Jalan Bangka? Pada saat itu. Ada dujannya Bapak, ada 4. Terus saya sama Bik Cia, sama Om Damson sama Om Somat. Om Danson sama Om Somat. Om Somad. Pada saat itu ada nggak ajudan yang tinggal di sana? Ada Siapa? Om Joshua, Om Deden, sama Om Matius, sama Om... Tinggal di sana atau setelah tugas tidak tinggal di sana? Misalnya gini, hari ini tugas jaga ajudan ini, tapi dia tinggalnya di sana. Atau keempat ajudan ini setiap tugas aja di situ, setelah selesai pulang. Sepengetahuan saksi aja. Sepengetahuan saya dulu tinggal di sana. Empat-empatnya tinggal di sana ya. Siap. Dari saksi dari tahun 2020 di Bangka sampai tahun berapa? Seingat saya 2021 pindah ke Saguling. Pindah ke Saguling. Siap. Pada saat di Saguling sama. Yang bertempat tinggal di sana juga ada Jia, ada saksi. Siap. Terdakwa Ferdi Sambo. Siap. Terdakwa PC, terus ajudannya siapa? Kalau ajudannya masih Om Joshua sama Om Ded. Ya, sebelumnya Putri Chandrawati dan Susi bahkan saling berpelukan di ruang sidang PN Jaksel pada hari ini. Momen-momen itu terekam pada saat setelah Putri Chandrawati memasuki ruang sidang dan diminta untuk kemudian duduk di kursi terdakwa. Baru kemudian majelis hakim mempersilahkan para saksi hadir atau masuk ke dalam ruang sidang. Sebelum Putri sudah ada Ferdi Sambo di kursi terdakwa di paling ujung. Lalu kemudian majelis hakim memerintahkan Putri untuk duduk di ruang sidang dan diperintahkanlah para saksi untuk masuk ke dalam ruang sidang karena memang hari ini adalah agendanya pemeriksaan para saksi termasuk Susi ART dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang di sidang sebelumnya dengan terdakwa Barda Eliezer menimbulkan sorotan karena pernyataannya dianggap berbelit-belit, menyulitkan hakim, bahkan dituding berbohong. Susi bahkan sempat diancam oleh hakim untuk diproses secara pidana jika kemudian terbukti memberikan kesaksian palsu atau berbohong di persidangan. Dan disinilah kemudian para saksi dihadirkan oleh majelis hakim dan kita lihat berpelukan antara keduanya seolah melepas rindu, lalu kemudian setelah memeluk Putri, Susi pun menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangannya. Tidak terlihat begitu tapi itulah yang terjadi pemirsa, di mana Susi Chandrawati, asisten rumah tangga yang bekerja kurang lebih 2 tahun bersama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, seolah melepas rindu bersama Putri dan juga Ferdi Sambo. Tolong dikumpulkan semuanya. Ya. Kelanjutan dari sidang pemeriksaan saksi pada hari ini masih akan kami pantau di program-program kami selanjutnya. Sementara ini kami cukupkan dulu kabar khusus sampai di sini. Kami pun harus undur diri, selepas ini Anda bisa menyaksikan kabar petang. Kami undur diri, saya Alfa Tauhid, terima kasih, sampai jumpa.